Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur terasa hingga ke Pulau Sumba dan wilayah Sulawesi Selatan seperti Makassar dan Maros. Meski getaran kuat dirasakan warga, namun belum ada laporan korban jiwa di dua wilayah tersebut, termasuk tidak adanya gangguan jadwal penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Gempa magnitudo 7,7 yang berpusat di wilayah Mai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur terasa kuat hingga ke Pulau Sumba. Saat gempa terjadi, sebagian warga yang masih beristirahat langsung berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Di kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Pagar beton kantor Sinode Gereja Kristen Sumba ambruk akibat guncangan gempa. Sementara itu di Gereja Stasi Lambanapu, plafon bangunan ambruk dan juga sebagian dinding mengalami retakan. Gempa yang terpusat di Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur, terasa juga hingga saat gempa saya lari ke tanah lapang, jauh dari bangunan dan jauh dari pohon-pohon. Kemudian masih terasa keras, kemudian ada suara buak seperti itu. Saya lihat lari ke sini, ternyata tembok yang ada di pagar kantor Sinode sudah roboh semua. Pemirsa, kondisi cuaca yang kurang baik berdampak pada operasional penerbangan dari Bandara El Tari Kupang pagi ini. Sejumlah penerbangan menuju ke beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur terpaksa dibatalkan dan dijadwalkan kembali esok hari. Informasi lengkapnya kami terhubung dengan Dasya Utauruk di lokasi. Selamat pagi Dasya, bagaimana kondisi terkini di Bandara El Tari Kupang? Penerbangan mana saja yang mengalami pembatalan? Ya betul sekali, selamat pagi Febri dan juga Glory. Saat ini waktu menunjukkan pukul 8.54 waktu Indonesia bagian tengah. Berdasarkan pantauan kami ini memang sejumlah penerbangan dari Bandara El Tari Kupang hari ini mengalami pembatalan diakibatkan kondisi cuaca yang kurang baik. Pembatalan ini Febri Glory terjadi pada sejumlah penerbangan menuju beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Di antaranya merupakan rute Kupang menuju Ende, kemudian Ruteng dan juga Bajawa. Pembatalan ini terjadi pada sejumlah wilayah di NTT, namun kondisi ini tidak terjadi atau pembatalan ini tidak terjadi pada seluruh penerbangan dari Bandara El Tari Kupang. Sejumlah penerbangan lainnya masih tetap beroperasi sesuai dengan jadwal, diantaranya merupakan penerbangan menuju Surabaya dan juga Alor. Artinya, Febri dan juga Glory, operasional penerbangan di Bandara El Tari Kupang masih tetap berjalan meskipun terdapat sejumlah rute yang terpaksa mengalami pembatalan diakibatkan kondisi cuaca yang kurang baik. Kalau boleh kami cerita, Febri, Glory, kami sendiri hari ini sebenarnya berencana untuk melakukan penerbangan menuju Ruteng pada pagi tadi, tepatnya pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Namun penerbangan tersebut dibatalkan dikarenakan kondisi cuaca yang memang kurang baik. Pembatalan ini tentunya berdampak pada rencana perjalanan kami yang seharusnya sudah berangkat sejak pagi tadi. Meski demikian, pihak maskapai telah melakukan penjadwalan ulang. Berdasarkan informasi yang tadi kami dapatkan, penerbangan menuju Ruteng akan kembali dilakukan pada besok pagi dengan jadwal keberangkatan yang sama, yakni di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Himbauan pemirsa bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan, jangan lupa untuk terus melakukan atau mengecek jadwal penerbangan kepada pihak maskapai, terlebih lagi kondisi cuaca yang pastinya terus menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi operasional penerbangan. Sementara itu, Glory dan juga Febri, dari pantauan kami sendiri di Bandara El Tari Kupang, kondisi di area saat ini masih aman dan juga kondusif. Aktivitas di bandara masih terus berlangsung meskipun memang terdapat sejumlah penerbangan yang dibatalkan. Untuk kondisi di Kota Kupang sendiri, Febri dan juga Glory, ini juga aman, tidak terdampak oleh gempa yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Aktivitas masyarakat juga di wilayah ini atau di Kota Kupang masih terus berjalan dengan aman, termasuk di Bandara El Kupang. Jadi Glory dan juga Febri, himbauan untuk perkembangan selanjutnya, informasi mengenai operasional penerbangan ini pastinya akan terus diperbarui sesuai dengan kondisi dan juga cuaca dan juga situasi di masing-masing wilayah tujuan. Kembali ke studio, Febri dan juga Glory. Baik Dasya, selain penerbangan komersil, lalu bagaimana pantauan Anda di Bandara El Tari? Apakah sudah ada bantuan yang masuk? Ya, untuk
bantuan sendiri, Feby dan Jogoli, berdasarkan pantauan kami ini masih belum ada. Tapi berdasarkan pantauan kami ini hanya ada penumpang-penumpang komersil yang seharusnya melakukan perjalanan, namun diakibatkan cuaca yang kurang baik, ini mereka terpaksa membatalkan perjalanan mereka. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah penumpang, mereka mengaku harus melakukan penjadwalan ulang, di mana mereka besok akan kembali ke bandara ini untuk melakukan perjalanan mereka. Dan untuk bantuan ini seperti yang tadi kami sampaikan, ini memang belum ada, hanya ada penumpang-penumpang komersil yang akan melakukan penerbangan mereka ke wilayah mereka masing-masing. Kembali ke studio. Baik, Dasya Oli Utauruk, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas dan teruslah berhati-hati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.